Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pukul 3 Pagi. Kali ini kita akan menceritakan buah kisah mistis yang berjudul Sabda Pandito Songo yang ditulis oleh akun Twitter @siskanovif. Sebelum lanjut dalam ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Pukul 3 Pagi. Tidak usah berlama-lama, mari kita lanjut dalam ceritanya. Terlihat Yana yang sedang membersihkan halaman rumah yang sungguh amat kotor sekali dengan daun yang kering. Sepi, dan saat itu hanya suara sapu koreknya yang nyaring terdengar di mana-mana. Sesekali saat Yana membungkukkan badan, dia kemudian menegakkan badannya dan melihat ke dalam rumah. Nampaknya ada seseorang yang dia tunggu untuk keluar dari rumah. Tetapi raut wajahnya terlihat khawatir dan sangat takut sekali. Dia kembali melanjutkan menyapu halaman rumahnya, dan kemudian suara langkah kaki yang sudah sangat amat dia dengar keluar dari rumah. "Sregep anakku," ucap perempuan paruh baya yang melihat tajam ke arah Yana. Yana yang mendengar suara itu kemudian segera menjawab sapaan tersebut. Wajah takut dan juga khawatir tiba-tiba menyelimuti. Yana memaksa tersenyum dan melihat ke arah perempuan itu, yang tak lain adalah ibu kandungnya. "Nggih, Bu," ucap Yana singkat. Sampai saat ini, Yana masih heran mengapa ibunya jarang sekali tersenyum kepada siapapun, bahkan kepada dia. Yang jelas adalah anaknya, ibunya sungguh jarang sekali berkomunikasi ataupun bertegur sapa ketika berpapasan di jalan. Ibunya sungguh aneh, dan orang-orang sekitar lebih memilih menghindari ibunya karena dikira sangat aneh dan disangka mendalami ilmu hitam. Namun Yana tidak menepis omongan tetangganya akan ilmu yang mendalami ilmu hitam. Itu disebabkan Yana sangat seringkali melihat ibunya membaca sebuah kitab dan bacaan yang aneh, juga memakan makanan dan meminum hal yang tak lazim. Hal itu sungguh membuatnya takut dan juga khawatir. Selama ini dia tinggal berdua hanya dengan ibunya saja. Banyak hal yang terpikir oleh Yana. Mengapa selama ini dia tidak mengetahui siapa bapaknya dan di mana sanak saudaranya? Dia tidak tahu. Ingin sekali bertanya kepada sang ibu. Namun niat itu sering urung dia lakukan lantaran melihat ibunya saja dia sudah ketakutan. Hati yang awalnya sudah niat untuk bertanya panjang lebar seakan hilang. Suatu hari, berangkat untuk membantu Ibu Rate yang berada di desa sebelah karena Yana hanya menamatkan sekolah hingga sekolah dasar. Selama ini, hanya pekerjaan di sekitarnya lah yang diharapkan. Dibayar saja sudah untung. Maklum, dia juga masih belum menikah, dan ibunya juga tidak bekerja. Jadi kebutuhan rumah selama ini hanya dia yang mencukupi. Menurutnya ada beras dan makanan dengan lauk pauk seadanya sudah sangat bersyukur sekali. Karena sangat iba dengan Yana, Ratih yang melihat seorang anak remaja sangat rajin dan gigih dalam melakukan hal apapun, akhirnya memperkerjakan Yana di rumahnya. Yana sampai di rumah Ratih. Ratih yang saat itu sedang mengupas bumbu dapur segera berdiri dan menghampiri Yana. "Ayo Nduk, masuk," ucap Ratih. Namun tiba-tiba saat mereka berdua ingin masuk ke dalam rumah, ada suara teriakan dari tetangga Ratih. Tih, kono aja molo ya nek kampung kene. Ibu-ibu bocah iku dukun, isu-isu celaka keluargamu lek cedhak karo arek iku," ucap Sarip tetangga Ratih. Mendengar ucapan Sarip, Ratih langsung merangkul Yana dan membawanya segera masuk ke dalam rumah. Ratih yang melihat wajah Yana sedih, kemudian mengambil bumbu yang dia kupas tadi dan memberikannya kepada Yana. "Sudah Nduk, ini kamu lanjutin kupas. Riwang ibu ya. Pekerjaan kita hari ini sangat banyak," ucap Ratih. Yana yang mendengarkan itu langsung mengambil bumbu itu.
dan memulai pekerjaannya. Di sela pekerjaannya, Yana bercerita kepada Rate. "Kenapa ya Bu, kok mereka semua nggak suka sama ibuku?" tanya Yana. Rate yang tiba-tiba mendengar pertanyaan Yana seperti itu hanya bisa tersenyum. "Biasa Nduk, udah sifat manusia, suka tidak suka kepada manusia lainnya. Maka dari itu, kita harus belajar untuk tidak melakukan hal seperti itu. Kalau tidak suka, ya sudah, mau gimana lagi. Kita juga nggak bisa memaksa mereka suka kepada kita. Jadi kita harus belajar sabar menyikapi mereka," jelas Rate. Yana hanya terdiam mendengar penjelasan Rate. Yana kemudian pulang selesai membantu Rate hari itu. Di rumah sudah banyak sekali laki-laki yang berbaju hitam dan sedang duduk di halaman rumahnya. Yana yang melihatnya dari kejauhan tak berani melanjutkan langkah kakinya. Rasa takut itu pun datang lagi. Dia melihat 5 orang laki-laki berpakaian aneh sedang duduk dan membaca bacaan yang sungguh dia sulit mengerti. Suasana saat itu sungguh panas sekali, dan hawa yang mencekam Yana rasakan. Tiba-tiba terdengar suara aneh yang sangat berat sekali. Ternyata suara itu semakin lama seperti geraman. Suara itu sangat menakutkan sekali. Tiba-tiba muncul bola api entah dari mana yang melayang di atas mereka. Yana yang melihat bola api itu terkejut dan kemudian melotot lantaran bola api yang awalnya melayang sekecil itu meledak. Dan kemudian menjadi sosok yang menyeramkan bermata merah. Saat itu ibunya muncul dari dalam rumah dan kemudian mendekati sosok tersebut. Saat keluar dari rumah, ibunya membawa benda yang berisi berbagai macam bunga dan kemudian sesuatu berwarna merah di dalamnya. Gelas bening yang diletakkan di tengah-tengah bunga itu, kemudian sosok itu menghilang bersamaan dengan bunga yang dibawa oleh ibunya. Setelah itu, acara selesai dan kemudian mereka semua bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Yana yang tahu kondisi sudah memungkinkan untuk masuk ke dalam rumah, segera bergegas masuk. Namun, belum melangkah sampai pintu, ibunya sudah memanggilnya dari dalam. "Resik ono barang sing pojokan iku, Nduk," ucap sang ibu. Yana yang mendengar perintah sang ibu kemudian berjalan mendekati tempat yang akan dibersihkan. Tiba-tiba suara teriakan dari Yana membuat ibunya berlari dan mendekati sang anak tersebut. Rupanya Yana terkejut dengan apa yang akan dia bersihkan saat itu. Yana melihat sebuah tumpukan daging penuh darah berserakan di sana. Ibunya tertawa terbahak-bahak. "Nanti juga kamu bakalan terbiasa, Nduk," ucap sang ibu. Entah daging apa yang berserakan di situ. Darah yang mengalir sangat merah sekali. Pikiran Yana kemana-mana. Apakah cairan berwarna merah tadi adalah darah daging ini? Hari berlalu. Tiba-tiba datang beberapa orang yang bertemu ke rumah Yana. Itu adalah Pak Karto dan Pak Wandi. Beliau rupanya mempunyai hajat khusus datang ke sana. "Assalamualaikum, Nduk, ibumu kemana?" tanya Pak Karto. Yana yang kaget dengan kehadiran mereka, yang tiba-tiba kemudian tanpa basa-basi langsung memanggil sang ibu. Sang ibu kemudian keluar. Melihat kedatangan mereka berdua bukanlah hal yang menyenangkan bagi Ibu Yana. "Ada perlu apa Pak datang ke sini?" tanya Ibu Yana. Pak Karto dengan wajah yang sedikit cemas menjelaskan maksud kedatangan mereka di sana. "Begini, kami sebenarnya mau silaturahmi, juga ingin menanyakan tentang anak ibu, Yana. Ada seorang pemuda bernama Saleh yang ingin mempersunting Yana. Jadi kami kesini, kami pastikan dahulu apakah Yana saat ini masih sendiri atau sudah punya calon," jelas Karto. Sang ibu yang mendengar penjelasan Karto saat itu kemudian terdiam sangat lama. Pandangan Ibu Yana kepada mereka sangat tidak nyaman sekali. Pak Wandi sangat amat gelisah sekali. Kemudian pandangan tersebut mengarah ke Yana. "Kamu gimana, Nduk? Ada yang mau menikahimu?" ucap sang ibu. Yana melihat mereka berdua dan kemudian menjawab jawaban sang ibu. Yana ikut keputusan ibu.
ucap Yana. Akhirnya ibu menyetujui lamaran itu, dan kemudian Yana menikah. Soleh dan Yana rupanya sudah kenal sebelumnya. Hal itu terjadi saat Yana hendak ke pasar, dan kemudian bertemu Soleh ketika dirinya sedang mengantar sayur. Itu adalah awal perkenalan dari Soleh dan Yana. Setahun setelah menikah, Yana dan Soleh tak kunjung memiliki momongan. Sejak Yana dinikahi oleh Soleh, Yana ikut Soleh tinggal di rumahnya yang berada di desa lain, tidak jauh dari ibu Yana. Ibu Yana sejak itu tinggal sendiri. Ketika Soleh menyambangi kediaman ibu mertuanya, nampak pemandangan aneh di rumah itu mereka rasakan. Rumah itu semakin gelap dan suram. Hawa panas dan juga bau anyir tercium di mana-mana. Memang Soleh sudah mendengar kabar kurang baik dari ibu Yana, yang menurut warga, ibu Yana adalah seorang dukun. Namun, hal itu tidak membuat pandangan jijik kepada Yana sebagai anaknya. Batinnya, mungkin itu hanya sekedar kabar burung saja. Tak lama saat mereka berada di sana, tiba-tiba terdengar suara patahan tulang yang dikunyah dengan gigi. Suara itu membuat mereka saling pandang. Suasana sepi dan suram seperti itu membuatnya sudah tidak nyaman lagi. Apalagi dibarengi dengan suara orang-orang yang sedang makan tulang muda yang terdengar suara patahannya. Yana mencoba berjalan ke belakang rumah. Di dapur tidak terlihat ada seorang di sana. Hanya mereka berdua. Soleh yang saat itu biasa saja menjadi takut dan berjalan di belakang Yana. Suara itu terdengar lagi. Saat ini berasal dari arah pekarangan belakang. Yana segera berjalan menuju pekarangan belakang. Jerit ketakutan dari Yana tak bisa dibendung lantaran pemandangan yang dia lihat dan sungguh membuatnya menjadi takut. Ialah sang ibu yang berada di sana dan mulutnya penuh dengan cairan merah, serta di tangannya memegang seonggok daging serta sebuah ari-ari yang menggantung ke bawah. Yana kemudian tak sadarkan diri. Sejak kejadian tersebut, Yana dan Saleh tidak pernah datang ke rumah ibu Yana lagi. Saleh takut kondisi Yana akan drop jika melihat ibunya melakukan hal-hal tak lazim lagi. Tiba-tiba terdengar teriakan dari tetangganya. Saleh langsung berlari dan melihat apa yang terjadi. Teriakan-teriakan itu dari tetangganya Puspa. Soleh juga ikut terkejut lantaran Puspa hamil sudah masuk bulan ke-7. Namun, pemandangannya aneh saat itu. Saleh dan Yani rasakan juga. Perut dari Puspa tiba-tiba datar. Yana masih ingat betul, tadi pagi saat berbelanja, perut Puspa masih besar dan terlihat jelas bahwa kehamilannya sudah besar. Namun, hal aneh terjadi. Siang itu perut Puspa tiba-tiba mengecil dan datar. Kejadian aneh itu sudah beberapa kali ini terjadi di desanya. Entah musibah apa yang sedang datang sampai-sampai ada petaka bayi hilang dalam kandungan berulang kali. Setelah kejadian itu, tiba-tiba Puspa datang dan menghampiri Yana yang sedang menyapu halaman rumahnya. Dia terkejut lantaran Puspa datang dengan keadaan marah. "Biadab pancene keluargamu, Yan. Tak pikir awakmu iku apik, tibake bajingan. Awakmu ero sing gawe anakku ilang. Iku ibumu. Tapi awakmu meneng ae selama iki," ucap Puspa sambil menangis. Yana hanya bisa bersedih dengan perkataan Puspa saat itu. Dia saat itu hanya memilih terdiam diri dan tidak membalas sajian dari Puspa yang sudah seperti orang kesetanan. Malam hari saat hendak tidur, Yana mencoba berbicara kepada Saleh, suaminya, tentang perasaan yang selama ini dia pendam tentang ibunya. Saleh yang mendengar kejadian demi kejadian aneh yang dialami oleh Yana semakin curiga dan memantapkan hati bahwa ibu mertuanya sedang mengalami ilmu hitam. Hingga akhirnya dia mencoba meminta masukan kepada sepupunya yang mengasuh pondok pesantren. Malam itu hari sungguh panas sekali. Saleh mencoba mengendari sepeda motor dengan cepat karena kasihan dengan Yana. Jarak antara rumah dan sepupunya itu lumayan jauh.
Hingga akhirnya mereka berdua tiba dan langsung menemui sepupunya yang saat itu sedang bersantai di musola. Saleh dan Yana menceritakan semua yang terjadi dan dialami di desanya, tentang kejadian hilangnya janin yang berada di dalam kandungan secara tiba-tiba. Kemudian ayah mertua dari sepupunya mendekati Saleh dan menceritakan kejadian yang sama persis dialami oleh salah satu desanya yang juga terdapat kejadian banyak bayi dalam kandungannya tiba-tiba hilang. Biyen yo tau ana kejadian sing rupa ngono ki, Mas. Akeh bayi sing 7 wulan moro-moro ilang ning jero weteng. Ternyata sakmarine ditelusi warga, ana salah siji wong sing nelateni ilmu Sabdo Pandhita Sanga. Ilmu iku ilmu ireng sing lumayan dhukur. Sing duwe utawa sing belajar ilmu iku iso-iso nggare wong linglung. Bahkan bakalan tingkah kaya ke wong edan, loro-loron sampai sedo. Nah, ilmu kuwi sing nglakoni syaratnya macem-macem. Salah sijine kudu iso mangan bayi sing iso ning jero weteng. Ben ilmu tambah apik lan kebal, jarine ngono. Mendengar perjelasan dari ayah mertua sepupunya tersebut, Yana semakin kuat dan secara gamblang menceritakan tentang ibunya. Tingkah laku ibunya yang sungguh membuatnya bingung dan bertanya-tanya. Tingkah laku yang juga tidak lazim dan juga pernah beberapa kejadian disaksikan langsung oleh kedua matanya. Hingga akhirnya Saleh dan Yana diberi sebuah air yang sudah dibacakan ayat. Beliau berpesan bahwa jangan sampai sang ibu tahu tentang air tersebut. Campuran banyu iki ning banyu ngombe ibumu ya. Lek iso banyune gawe adus. Setelah itu mereka berdua pulang dengan membawa sebotol air tersebut. Sesampainya di rumah, Yana hendak istirahat setelah membuat Saleh secangkir kopi hangat. "Mas, apa harus besok ya?" tanya Yana. Saleh yang melihat raut wajah khawatir hanya bisa tersenyum dan juga memeluk sang istri. "Besok setelah sholat subuh, Mas mau ke sana sendiri tanpa kamu ya, Dek. Airnya aku taruh di bak mandi. Itu jalan satu-satunya. Kalau Mas pikir hanya untuk mandi saja, air ini tidak bisa dipakai. Mas juga nggak susah-susah menuang air ini. Lagi pula ibu kan bangunnya selalu siang. Jadi kemungkinan ketahuan itu kecil," jelas Saleh. Akhirnya mereka berdua istirahat dengan tenang. Azan subuh berkumandang. Selesai sholat, Saleh dengan cepat berjalan menuju rumah ibu Yana. Sesampainya di dekat rumah mertua itu, Saleh melihat sekitar dan memastikan tidak ada siapa-siapa kecuali dirinya. Melihat rumah masih terkunci dan hening, Saleh dengan cepat berjalan menuju ke belakang rumah. Dirasa aman, segera Saleh menuang air tersebut ke bak mandi. Setelah selesai, Saleh hendak langsung pergi. Tiba-tiba terlihat wanita yang berdiri di pojokan yang wajahnya tertutup dengan rambut yang panjang dan lebat sekali. Kaki Saleh sudah bergetar hebat. Keringat dingin sudah membasahi kening dan baunya. Dia hanya takut sang ibu mertua mengetahui hal itu. Namun perempuan baru saja yang dia lihat sangat aneh. Dia tidak terlihat berjalan seperti orang pada umumnya. Dia rasa keadaan sudah menakutkan dan membuatnya tidak bisa lama-lama di sana. Saat Saleh sudah berjalan jauh, dia kaget setengah mati. Lantaran dia melihat banyak bayi yang merangkak mendekat kepadanya dari arah depan dan sekujur tubuhnya penuh dengan darah. Saleh tak kuasa melihat rupa dari bayi-bayi tersebut yang sungguh sangat mengenaskan. Tanpa berpikir panjang, Saleh berlari sambil menutup matanya hingga dia sampai ke rumah dengan selamat. Yana yang sudah menunggu dirinya dari tadi kemudian bernafas lega, bersyukur suaminya kembali tanpa ada apa-apa. Beberapa hari kemudian, tetangga ibunya datang berkunjung ke rumah Yana. Tanpa dia ketahui, ibunya sudah sakit parah selama itu. Tetangganya yang mendengar rintian dari sang ibu hanya bisa mendengar dari luar rumah dan tidak berani mendekat lantaran takut. Akhirnya, beberapa dari mereka memutuskan untuk mendatangi Yana dan mencoba untuk memberitahu kondisi sang ibu. Tanpa basa-basi, Yana langsung berangkat ke rumah ibunya setelah mendengar kabar tersebut. Di sana sudah terlihat sang ibu merintih dari dalam kamar. Warga baru berani mendekat
saat Yana sudah berada di sana. Alangkah terkejutnya Yana saat melihat kondisi sang ibu yang sungguh menakutkan. Seluruh kulitnya bersisik, dan dari kupingnya keluar darah yang sungguh amis tanpa henti. Ibunya terus merintih kesakitan dan hanya bisa terbaring di atas kasur. Karena melihat kondisi sang ibu yang seperti itu, Yana memutuskan menginap dan merawat sang ibu, namun tanpa ditemani oleh suaminya. Saleh memilih untuk tidur di rumah sendiri, kemudian datang lagi esok hari. Malam itu, sang ibu memanggil Yana dengan rintian yang sungguh membuat telinga sangat geli. Ibunya memanggil dan menyuruh Yana untuk membersihkan sesuatu di belakang rumah. Yana tidak pernah selama ini menyentuh ruangan yang selalu dipakai sang ibu semedi itu. Selain gelap, hawa lain terasa sekali di ruangan itu. "Tolong, Duk, bersihkan ya tempat itu," ucap sang ibu. Yana tidak mengerti maksud sang ibu. Hanya saja dia merasa tidak enak saat itu. Akhirnya, dia memutuskan untuk menunggu sang suami untuk membersihkannya. Keesokan harinya, Saleh mencoba membuka ruangan itu. Nampak gelap sekali, karena jendela ditutupi oleh triplek yang dipaku kuat. Saleh mencoba membuka triplek tersebut agar cahaya matahari saat itu masuk. Saat triplek tersebut terlepas, cahaya dengan cepatnya masuk ke dalam. Sungguh di luar dugaan Saleh dan Yana bahwa tempat itu hanyalah tempat biasa dipakai untuk semedi saja. Ternyata tempat itu adalah tempat yang sungguh sangat menyeramkan sekali. Terdapat tulisan-tulisan kecil yang memenuhi seluruh tembok di ruangan itu. Tulisan tersebut seperti tulisan zaman dahulu, yang mana ditulis dengan tinta merah dan diakhiri dengan simbol-simbol aneh. Tanpa berpikir panjang, Saleh dan juga Yana langsung membersihkan tempat itu. Malam hari tiba, rupanya Saleh masih bersih-bersih di ruangan itu. Ia menghilangkan tulisan-tulisan aneh itu dengan mengecat kembali ruangan tersebut. Setelah selesai dan menunggu kering, Saleh berpamitan kepada istrinya dan kemudian pulang. Tatapan Yana sangat khawatir, lantaran ibunya sudah tidak merintih lagi, dan darah yang keluar dari kupingnya berhenti mengalir. Karena dirasa Yana mulai lelah dan berpikir aneh-aneh, maka dia mulai istirahat dan tidur. Pada tengah malam, terdengar suara seseorang berjalan ke arah dapur. Yana mulai bangun dan mendengar dengan jeli. Apakah hanya mimpi atau memang ada suara langkah kaki saat itu? Ternyata benar, dia mendengar suara langkah kaki yang sedikit diseret. Yana semakin mendengarnya dan kemudian berdiri dan melihat apakah itu adalah sang ibu yang hendak ke kamar mandi atau bukan. Namun, saat dia menengok ke kamar sang ibu, ibunya sedang tertidur pulas dan tidak kemana-mana. Lantas suara langkah kaki itu tak jelas tanpa ada wujudnya. Yana memberanikan diri berjalan ke dapur untuk melihat siapa yang berjalan tadi. Namun saat berada di dapur, dia tidak melihat siapapun berada di sana. Karena dirasa sangat aneh, Yana segera kembali ke kamar dan meninggalkan kejadian itu lalu begitu saja. Saat dia membalikan badan, tiba-tiba ada yang megang bahunya. Sebuah sentuhan yang sangat dingin terasa di pundak kanannya saat itu. Yana mulai gemetar dan tak sanggup untuk melihat ke belakang. Rasa penasaran Yana sangat besar, seimbang dengan rasa takut yang muncul saat itu. Karena dirasa mungkin itu adalah orang atau tetangganya. Yana mencoba memberanikan diri untuk melihat siapa yang telah memegang pundaknya. Saat menoleh, Yana hanya bisa terkejut. Tatapannya tidak bisa lepas dengan sosok yang ia lihat saat ini. Badannya menggigil dan juga wajahnya menjadi pucat. Hal itu karena dia melihat sosok yang menyerupai sang ibu namun dengan rahang yang patah, berada tepat di hadapannya. Tak kuasa lama-lama Yana melihat sosok itu, dia kemudian berlari ke kamarnya dan meninggalkan sosok seram itu di dapur. Keesokan harinya, Saleh nampak cemas dan juga bingung. Yana yang melihat suaminya bertingkah aneh itu menjadi penasaran apa yang sedang Saleh dibingungkan. Ternyata saat Yana bertanya, Saleh langsung menyeretnya ke ruangan yang mereka bersihkan kemarin.
Penampakan yang aneh terlihat jelas di depan mata mereka. Tembok yang sudah dicat oleh Yana muncul tulisan aneh yang bersimbol itu lagi. Hari berlalu, kemudian Ibu Yana meninggal. Yana menemukan sang ibu meninggal saat dirinya tengah memasak dan mendengar sesuatu yang jatuh dari kamar. Ternyata itu adalah ibunya. Kondisinya sangat memprihatinkan, sebab Ibu Yana meninggal dengan keadaan mata yang melotot dan mulut menganga. Sepeninggal ibunya, Yana dan Saleh kemudian memutuskan untuk tinggal di rumah itu. Mereka mengatur jadwal untuk pulang ke rumah Yana dan ke rumah Saleh. Namun, perasaan mereka sangat tidak nyaman saat menginap di rumah Yana. Kejadian itu dialami oleh Saleh sendiri. Dalam tidurnya, Saleh didatangi oleh sang ibu mertua yang menyuruhnya untuk jangan pernah tinggal di rumah itu, lantaran rumah itu sudah kotor. Bahkan tak hanya sekali, Saleh sudah berkali-kali bermimpi sang ibu datang menyampaikan bahwa rumah itu tidak dalam keadaan yang baik-baik saja untuk ditinggali. Bahkan sering juga Saleh diajak ke ruangan yang dipakai ibu mertuanya bersemedi dan melihat sang ibu menuliskan tulisan-tulisan aneh yang sama persis dengan tulisan tersebut memakai darah dari jarinya. Semua terasa sangat nyata dan tidak seperti mimpi. Beda ceritanya dengan Yana. Dia seringkali dengan mata kepalanya sendiri melihat ada seseorang yang memasak di tengah malam, mandi di kamar mandi saat dini hari, dan juga nembang di latar rumahnya. Sosok itu seringkali nampak dan menyerupai sang ibu. Karena dirasa rumah itu tidak nyaman, maka Yana dan Saleh memutuskan untuk merobohkan bangunan dan menyumbangkan tanah tersebut agar menjadi tanah makam warga desa tersebut. Setelah itu, Yana dan Saleh tinggal di rumah Saleh. Dan beberapa tahun kemudian, mereka dikaruniai anak kembar yang dinamakan Dira dan Diva. Mereka hidup bahagia